Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Lina Aliani di SMK Farmasi Purwakarta di mata pelajaran Administrasi Farmasi, Materi Manajemen dan Organisasi Apotik. Kita akan melanjutkan berbagi ilmu bersama Apoteker Purwakarta. Sekarang yaitu Apoteker Wardani, kemudian siswanya Yulistia Afta dan Zahra Nurfaidah. Pada Apoteker Wardani, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Wardani, SSI Apoteker. Saya diberikan amanah oleh guru kalian untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola apotek atau tepatnya manajemen apotek. Sebagaimana kita ketahui, apotek adalah suatu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan pendistribusian, perbekalan, dan pekerjaan farmasi. Apotek mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sosial, di mana dia melakukan pelayanan kefarmasian, menyampaikan edukasi, informasi kepada pasien agar mendapatkan derajat kesehatan yang lebih baik. Yang kedua adalah fungsi ekonomi, yaitu apotek sebagai tempat usaha harus mendapatkan keuntungan atau laba. Dan kedua fungsi ini harus berjalan secara sinergi. Agar dapat berjalan secara sinergi tentunya harus dilakukan pengelolaan atau manajemen apotek yang baik. Tahapan manajemen apotek atau pengelolaan apotek adalah yang pertama adalah perencanaan. Ini merupakan proses yang paling penting agar suatu apotek dapat memiliki arah dan tujuan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, penyusunan, di mana merupakan bagian yang tersulit karena apotek harus merekrut dan menyeleksi serta menempatkan orang-orang yang tepat, ya, atau karyawan yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Terus keempat, pengarahan yang dilakukan setiap saat agar semua karyawan tetap fokus pada arah dan tujuan apotek. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan apotek ini meliputi juga pengelolaan sumber daya. Di sini sumber daya di apotek adalah pertama adalah sumber daya manusia, yaitu yang tadi telah saya sebutkan dengan merekrut atau menyeleksi pegawai yang tepat untuk ditempatkan di tempat yang tepat. Hal ini akan dapat menutupi kelemahan manajemen yang lain, ya. Karena dengan sumber daya yang tepat merupakan setengah langkah menuju sukses. Yang kedua, sumber daya sarana dan prasarana, yaitu lokasi apotek, ya. Lokasi apotek, dalam menentukan lokasi apotek harus dilihat tempat yang strategis. Bagaimana tempat yang strategis itu? Yaitu tempat yang mudah dijangkau, daerah padat penduduk, terus di pinggir jalan, terus dekat dengan fasilitas kesehatan, puskesmas, apotek, puskesmas, klinik atau tempat praktek dokter. Dan ini tidak harus di tengah kota, perkotaan, bisa juga di tempat di daerah, ya, yang karena sekarang perkotaan sudah sangat penuh dengan banyak apotek sehingga persaingan akan lebih ketat. Sedangkan di era BPJS ini maka banyak sekali apotek atau banyak sekali klinik dan puskesmas yang membutuhkan obat, ya, di mana mereka kesulitan untuk menyediakan obat untuk pasien BPJS. Nah, oleh karena itu di sini sangat pas sekali apabila apotek tersebut mendekatkan kepada klinik dan puskesmas tersebut untuk menjadi sebagai apotek jejaring. Terus selain lokasi yang strategis, tentunya apotek juga harus bersih, ya, bebas dari bidang pengerat, terus mempunyai ruang tunggu yang nyaman, ruang konseling pasien dan ruang yang diberikan oleh undang-undang, misalkan ruang peracikan, ya, dan adanya kamar mandi, ya, dan sebagainya. Yang berikutnya, selain pengelolaan sumber daya, juga ada pengelolaan sediaan perbekalan farmasi. Nah, sebagaimana pengelolaan sediaan farmasi juga harus dilakukan
ada alur-alurnya. Yang pertama alurnya adalah alur dalam pengelolaan sekian farmasi. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengadaan, yang ketiga penerimaan, yang keempat penyimpanan, yang kelima distribusi, yang keenam pengendalian, yang ketujuh penghapusan, yang kedelapan pencatatan dan pelaporan, yang kesembilan monitoring dan evaluasi. Kembali lagi ke perencanaan. Jadi ini siklus yang berputar terus menerus. Nah, kita mulai dari tahap perencanaan. Perencanaan persediaan perkebutuhan farmasi. Dalam perencanaan ini kita harus tahu tujuan dari perencanaan. Apa tujuan perencanaan itu? Tujuan perencanaan agar dapat memperkirakan jumlah dan jenis obat atau perkebutuhan farmasi agar dapat mendekati kebutuhan masyarakat. Ya, kita perkirakan. Terus yang berikutnya tujuan perencanaan agar menghindari terjadinya kekosongan obat. Terus yang ketiga, meningkatkan penggunaan obat secara rasional, dan tujuan perencanaan yang keempat adalah meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Jadi kita tidak perlu memesan obat-obatan yang tidak perlu, tidak dibutuhkan masyarakat. Ya, karena kita bisa melihat dari faktor yang berpengaruh dalam kita melakukan perencanaan. Faktor berpengaruh apa dalam kita melakukan perencanaan? Yang pertama adalah pola penyakit. Ya. Dalam melakukan perencanaan kita harus melihat dari pola penyakit yang ada pada saat ini. Terus kedua, daya beli masyarakat, karena daya beli masyarakat di desa dan di perkotaan adalah berbeda. Yang ketiga adalah budaya masyarakat. Contohnya budaya masyarakat, ada yang suka dengan obat tradisional atau ada yang lebih suka dengan obat modern. Kita bisa lihat di situ. Adapun teknik perencanaan adalah yang pertama, atau tahapan perencanaan atau teknik perencanaan. Yang pertama adalah membuat daftar kebutuhan sesuai barang yang habis atau defekta. Jadi membuat daftar kebutuhan sesuai barang yang habis atau defekta. Setelah itu kita memperhitungkan kebutuhan sesuai dengan epidemiologi, yaitu prediksi berdasarkan prevalensi penyakit atau pola penyakit yang sedang muncul di masyarakat, atau konsumsi kebutuhan sebelumnya untuk estimasi kebutuhan yang mendatang, atau kombinasi antara epidemiologi dan konsumsi. Ya. Epidemiologi ini termasuk juga musim, ya, karena pada musim hujan kemarau pola penyakit yang timbul akan berbeda. Terus yang tahapan berikutnya adalah permintaan masyarakat, ya, teknik permintaan masyarakat. Jadi karena masyarakat iklan, ya, lihat iklan di TV, mereka kadang-kadang suka menanyakan obat vitamin, ya, atau obat flu yang di TV, atau permintaan dokter, ya, permintaan dokter. Dan kalau untuk permintaan masyarakat permintaan dokter, kita tidak harus langsung memenuhinya, tapi kita lihat berapa seringnya ada permintaan itu, frekuensi dari permintaan tersebut. Yang berikutnya adalah pengadaan. Dalam melakukan pengadaan tentunya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan, jarak dengan PBF, apakah PBF itu cepat melakukan pengiriman, ya, terus jumlah dan jenis sediaan, tanggal kedaluarsa, dan kondisi gudang. Nah, ya, jadi obat itu nanti kita dulu dalam memesan obat dilihat dari kondisi keuangan kita, ya. Nah, hal ini tentunya disesuaikan dengan ada beberapa cara pengadaan obat di apotek yang disesuaikan antara kondisi keuangan, jarak PBF, jumlah jenis sediaan, tanggal kedaluarsa, dan kondisi gudang. Ini ada cara pengadaannya. Misalkan pertama adalah pengadaan dalam jumlah terbatas. Pengadaan dalam jumlah terbatas ini dilihat obat-obat yang ED-nya pendek, terus pemasok yang terjangkau, terus kebutuhan jangka pendek. Jadi apabila expiry-nya pendek, kita mengadakannya obatnya jangan ada jumlah yang banyak, karena kalau jumlah yang banyak maka kita akan kesulitan mengembalikannya pada waktu obat akan kedaluarsa. Kedua, pengadaan secara spekulasi atau untung-untungan. Biasanya ini dilakukan ketika akan ada kenaikan harga obat, ya. Sementara obat itu memang sering dibutuhkan, atau ada diskon besar-besaran, atau ada bonus yang besar. Yang ketiga adalah pengadaan terencana, yaitu membandingkan dengan antara pembelian dan penjualan, ya. Terus yang keempat adalah pengadaan secara intuisi. Intuisi itu artinya naluri.
Jadi berdasarkan pola penyakit yang sedang berkembang pada saat ini. Misalkan saat ini pandemi, maka kita banyakin masker, hand sanitizer, dan yang lebih-lebih lagi yang sering kita merasakan adalah vitamin, ya, atau food supplement. Terus pengadaan konsinasi. Konsinasi itu adalah titipan. Biasanya ini obat-obat baru yang dititipkan dari pabrik ke PBF, dan PBF nanti menitipkan kepada apotik, ya. Biasanya ini obat-obatan ini nanti dibayar setelah ada obat yang laku. Jadi apabila tidak ada obat yang laku maka tidak dilakukan pembayaran. Terus berikutnya adalah pembeli dalam jumlah sedikit atau nempil, karena harga obat yang sangat mahal. Misalkan harga obat-obatan yang memang slow moving dan obat itu harganya sangat mahal, maka kita bisa bekerja sama dengan apotek lain untuk kita membeli dalam jumlah sedikit. Misalkan satu boxnya itu harganya 1 juta lebih, maka kita bagi 3, ya. Misalkan kita cuma ngambil 30, ya, 30 tablet, ya. Jadi untuk supaya menghindari obat yang kadaluarsa. Karena sekarang untuk mengambilkan obat kadaluarsa disertai syarat-syarat yang cukup ketat. Berikutnya adalah tahapan pengadaan, ya. Tahapan pengadaan. Nah, setelah kita tadi udah tahu bagaimana kondisi keuangan, terus cara pengadaan obat di apotek, maka kita melakukan tahapan pemesanan obat alurnya. Pertama, setelah kita lihat dari buku direkta, terus kita tulis obat-obat yang kita butuhkan tadi di surat pemesanan obat, ya, di surat pemesanan obat tersebut. SP itu ada berapa macam, ada SP narkotik, ada SP psikotropik, ada SP prekursor, ada SP obat tertentu, ya. Nah, ada SP yang biasa. Kita sesuaikan, kita mau tulis obat yang mana, kita tulis di SP yang mana. Terus setelah kita tulis di SP, maka kita kirimkan kepada PBF. Setelah itu obat akan datang, kita cek obatnya apakah sesuai dengan SP. Nah, dalam memilih supplier atau PBF, kita mempunyai beberapa dasar pemilihan. Yang pertama, biasanya tentunya karena apotek mempunyai fungsi ekonomi yang untuk mendapatkan laba, maka tentunya dipilih PBF yang mempunyai diskon yang besar. Jadi pertama adalah diskon yang ditawarkan. Nah, pemilihan supplier pertama adalah kita lihat berapa diskon yang ditawarkan. Kedua, bonus pembeliannya, bagaimana bonus pembeliannya. Ya, 1 dan 2 itu hampir sama, ya, hubungannya dengan nanti keuntungan yang didapat dari apotek. Terus yang ketiga adalah jangka waktu pembayaran. Jangka waktu pembayaran di sini apakah COD atau tempo, ya, karena untuk apotek biasanya kita lebih suka dengan yang tempo atau yang kredit, ya, karena dengan itu setelah obat laku baru kita bisa membayar obat. Kalau COD kita bayar obat di depan, jadi begitu obat datang kita bayar dulu obatnya, walaupun obat itu belum tentu dibeli oleh orang. Terus PBF-nya juga kita lihat apakah pelayanannya baik, cepat, dan benar, ya. Terus kualitas produknya, tentunya untuk menjamin kualitas produk PBF-nya harus yang resmi, yang terdaftar, ya. Terus kemudian kemudahan pengembalian produk pada akan kadaluarsa obatnya. Jadi terus yang terakhir adalah intensitas kedatangan ke apotek dan ketepan waktu pengiriman. Jadi kadang-kadang ada PBF misalkan obat kosong dia tidak memberikan informasi, sedangkan kita tidak pesan di PBF lain. Nah, inilah yang kadang-kadang yang membuat kita enggan untuk memesan kepada PBF itu tadi. Kadang ada PBF yang akan memberikan keterangan kosong. Dan sekarang di era digital ini ada beberapa PBF yang sudah melakukan pemesanan secara online, ya. Jadi dia sudah menyediakan daftar-daftar obatnya, jangan kita langsung menyediakan secara online. Jadi ada yang beberapa PBF tertentu, ya. Selanjutnya setelah pengadaan tentunya penerimaan barang. Alur penerimaan barang adalah obat diterima dari PBF beserta fakturnya. Kita lihat fakturnya, ya. Terus kita cek kedua antara obat yang datang, ya, dengan faktur dengan SP. Jadi obatnya kita cocokkan dengan antara obat yang datang dengan faktur dan dengan SP. Kadang-kadang ada beberapa PBF yang memasukkan
obat yang tidak kita pesan. Nah, itu bisa kita retur. Ya. Nah, setelah itu kita cek fisik barang. Pertama kali kita cek fisik barang, jumlahnya berapa, terus jenisnya sesuai tidak ya. Kadang-kadang misalkan kita pesan yang 30 mili, datanya 100 mili, itu kita retur karena yang 100 mili mungkin kita sedianya masih ada. Terus batch numbernya dan ID-nya sesuai nggak antara kemasan dengan yang ada dalam faktur, karena ini berkaitan erat dalam waktu kita pengembalian obat waktu nanti expired date. Kalau batch number dan expired date-nya antara box dan faktur tidak sesuai, maka kita tidak bisa mengembalikan obat yang expired tadi ya. Terus yang berikutnya adalah setelah kita cocokin jumlah yang sesuai, maka kita masukkan dalam kartu stok dan kita tulis dalam buku pembukuan pembelian obat ya, buku pembelian obat. Berikutnya adalah penyimpanan obat ya. Obat sebaiknya disimpan dalam kemasan asli ya, supaya terkontrol kesesuaian batch number dan ED. Itu tadi hubungannya dengan pengembalian obat waktu kedaluarsa. Nah, terus obat juga misalkan dalam keadaan darurat mungkin kemasannya rusak atau kita yang nempel, maka kita harus tulis di kemasan yang baru itu, di wadah yang kita tempatkan itu batch number dan ED-nya. Karena apa? Kalau misalkan ada penarikan obat, kita bisa ngomong, oh ini obat yang ditarik, batch numbernya sekian. Atau misalkan obat itu terpotong waktu kita mengambil obat untuk pelayanan resep. Kadang-kadang yang terpotong, yang tersisa adalah obat yang tidak kelihatan ED-nya. Padahal obat itu harganya mahal, jadi kita bingung mau memberikan ke pasien, kita takut expired tapi tidak diberikan pasien, atau misalkan kita buang, obat itu harganya cukup mahal per tabletnya. Jadi itu sangat penting untuk menuliskan ED batch number di kemasan yang baru. Terus penyimpanan obat juga dalam kondisi yang layak, sesuai dan menjaga kesterilian obat. Jadi penataannya bisa dilakukan berdasarkan efek farmakologi, misalkan obat analgesik, obat antibiotik, obat antiinfluenza. Bisa juga berdasarkan alfabetis, yaitu pengelompokan berdasarkan nama awal sediaan, misalkan amoksisilin, ambroxol, antasida. Terus bentuk sediaan, berdasarkan bentuk sediaan, kan sirup, injeksi, tablet ya dipisahkan. Terus berdasarkan peraturan perundangan ada, misalkan obat psikotropik dan narkotik disimpan dalam lemari tertentu. Terus berdasarkan kecepatan penjualan, fast moving atau slow moving ya. Jadi penyimpanan obat itu harus dilakukan secara ini. Terus kemudian selanjutnya ada sistem pengeluaran obat ya. Tentunya pengeluaran obat ini bisa pengeluaran obat ini di apotek berupa pelayanan resep ya, non resep, atau penjualan barang lain ya, barang-barang yang mungkin dijual di apotek selain resep dan non resep ya. Bisa juga mungkin kosmetik, susu dan sebagainya. Nah, pengeluaran obat ini sistemnya ada 3. Yang pertama adalah FIFO, first in first out, yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Jadi kalau kita pesan misalkan di tanggal 5, nah besoknya lagi kita pesan tanggal 7, maka yang kita keluarkan adalah obat yang kita pesan tanggal 5. Yang kedua adalah FEVO, first expired first out. Jadi yang expirednya lebih dulu maka kita keluarkan. Yang ketiga adalah kombinasi FIFO dan FEVO. Nah, untuk FIFO ini dengan catatan ya, apabila kita first in first out adalah dengan catatan bahwa obat tersebut kita pesan pada PBF yang sama. Kadang-kadang kalau kita obat yang sama kita pesan pada PBF yang berbeda, bisa jadi PBF yang pertama kita pesan obatnya expirednya mungkin lebih lama, sehingga kita keluarkan yang paling belakang daripada kita pemesanan yang baru tapi expirednya lebih duluan. Makanya ada kombinasi FIFO dan FEVO tadi. Selanjutnya tentang pelayanan obat di apotek, yaitu resep tadi yang kita bahas. Pertama, tata cara pelayanan resep di apotek. Pertama kali adalah resep diterima dari pasien, lalu dilihat kelengkapan resep, misalkan nama dokter, SIP, alamat, paraf dokter, terus
tanggal resep, nama pasien, umur, nama obat, dosis, jumlah, aturan pakai, cara pakai ya. Terus kemudian resep dihitung, dosis, jumlah, dan harga obatnya. Setelah itu diinformasikan harga obat kepada pasien. Jika pasien setuju, maka diberi nomor antrian untuk minimalkan kesalahan. Karena kadang-kadang nama bisa sama ya. Ketika kita manggil nama pasien untuk memberikan obat, bisa jadi namanya sama, tapi ternyata obatnya sama sekali berbeda. Terus yang berikutnya adalah penyiapan dan peracikan, yaitu pemberian label, etiket, dan pengemasan. Dalam pemberian label, etiket, dan pengemasan kita harus cermat. Untuk orang-orang yang pasien yang tua, kita harus memberikan tulisan yang besar-besar supaya mereka jelas terbaca. Kita harus menjelaskan dengan keras supaya mereka mudah mendengar penjelasan kita. Yang berikutnya adalah pembuatan salinan resep dan kwitansi apabila diminta. Berikutnya pengecekan sebelum penyerahan. Jadi sebelum penyerahan kita harus cek lagi apakah benar jumlahnya, dosisnya obat ini sebelum kita serahkan. Dan setelah itu kita panggil nomor, kita serahkan, kita berikan KI dan pasien membayar. Dan membayar tadi bisa setelah setuju dengan harga obatnya tadi ya. Jadi penyerahan obat dan konsultasi informasi obat ya. Nah, untuk obat-obatan non resep, alurnya adalah pasien yang datang dengan permintaan obat tertentu atau keluhan tertentu. Mereka belum tahu obatnya sehingga mereka ingin berkonsultasi dengan apoteker atau asisten apoteker untuk memilihkan obat tertentu. Maka kita akan cek stoknya, harganya. Lalu kita informasikan kepada pasien, jika harga sepakat pasien membayarnya. Lalu kita siapkan, kita serahkan obatnya disertai dengan KIE ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Untuk penjualan barang lainnya, ya pasien datang dengan membeli barang yang diinginkan, misal susu formula, alat kesehatan, misalkan masker, hand sanitizer ya. Maka kita cek di stok. Lalu penyerahan obat pasien dengan pembayaran. Terus cara pembayaran ya, cara pembayaran itu ada dua, yaitu COD atau kredit atau tempo. Kalau COD ini maka barang-barang itu biasanya yang apotek yang baru ya, baru buka, biasanya dia melakukan pembayaran COD. COD itu bisa 1 kali, bisa 1 bulan atau 3 bulan, tergantung pada PPF yang bersangkutan, kepercayaan PPF bersangkutan kepada apotek tersebut. Nah, bisa juga yang langsung kredit ya. Nah, setelah itu biasanya setelah COD kredit itu bisa, yang sering adalah 3 minggu atau 30 hari. Lalu administrasi ya. Administrasi di sini, administrasi obat meliputi administrasi umum dan administrasi pelayanan. Administrasi umum meliputi pencatatan, pengarsipan ya, jadi pencatatan obat yang datang, pengarsipan di kartu stok, pelaporan narkotik psikotropik. Dan sekarang ini untuk pelaporan narkotik psikotropik, selain kita dilakukan pencatatan secara manual ya, kita untuk pelaporannya dilaporkan dengan melalui aplikasi SIPNAT, aplikasi online ya, SIPNAT ya. Jadi langsung ke dinas kesehatan, jadi langsung lainnya langsung ke sana. Yang kedua adalah administrasi pelayanan, yaitu pengarsipan resep, terus pencatatan pengobatan, terus catatan pengobatan pasien dan hasil monitoring penggunaan obat ya. Itu kita arsipkan resep-resep, jadi barangkali nanti ada pasien yang datang, yang kemarin saya alergi, kita bisa lihat obatnya apa. Di sini kita harus rapi ya di sini. Bisa juga dengan sistem komputerisasi ya. Nah, itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada banyak kurangnya karena kita keterbatasan oleh waktu ya. Mudah-mudahan nanti kalau kalian mempunyai kesempatan PKL di suatu apotek, maka hal ini akan berguna ya, sebagai awalan ya
untuk ada bayangan bahwa ternyata melakukan pekerjaan di apotek itu banyak pekerjaan harus dilakukan di apotek. Tidak hanya melakukan pelayanan saja, ternyata banyak sekali yang harus kita ketahui di apotek itu. Dan untuk pengendalian, yang terakhir pengendalian dan evaluasi. Nah, pengendalian ini bisa kita lihat dari kita dapat cek, misalkan dari pengendalian ini kita lihat dari bawah, kita evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif ya. Kualitatif dari mana? Kualitatif bisa dilihat dari tingkat kepuasan pasien, di mana pasien sering datang, sering berkonsultasi ya, dan banyak pasien yang pokoknya dia mempromosikan kepada pasien lain ya, bahwa apotek ini bagus, dan dilihat dari kinerja karyawannya, bagaimana kinerja karyawan itu terhadap apotek ya, di apotek itu bagaimana kerja karyawan. Dan secara kuantitatif, secara kuantitatif dilihat dari laporan keuangan, apakah meningkat, apakah dalam angka rugi ataukah untung. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistia Abdenur Hamidah dari kelas 11 Farmasi Komunitas. Di sini saya akan menceritakan pengalaman dari Ibu Apoteker Wardani SSI yang meliputi sumber daya manusia. Contohnya, menempatkan apoteker atau orang-orang yang tepat sesuai kemampuannya. Yang kedua, tempat yang strategis. Tempat yang strategis tidak harus berada di tengah kota. Tempat yang strategis bisa meliputi di dekat rumah sakit, di perkampungan, dekat posyandu, dan lain-lain. Yang ketiga, harus bersih, ada ruang tunggu, dan lain-lain. Keempat, pengelolaan sediaan farmasi, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengadaan, 3. Penerimaan, 4. Penyimpanan, 5. Distribusi, 6. Pengendalian, 7. Penghapusan, 8. Pencatatan dan laporan, 9. Monitoring dan evaluasi. Kita kembali lagi ke tujuan perencanaan. 1. Agar dapat memperkirakan jumlah dan jenis obat. Yang kedua, menghindari kekosongan obat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi obat. Yang ke-1 penyakit, yang kedua daya beli masyarakat, yang ketiga budaya masyarakat. Yang dimaksud budaya masyarakat yaitu masyarakat ada yang suka minum jamu, ada yang suka minum obat modern, dan lain-lain. Yang selanjutnya, tahapan perencanaan, membuat daftar kebutuhan sesuai barang yang habis. Yang kedua, memperhitungkan kebutuhan. Yang ketiga, permintaan masyarakat. Contohnya permintaan dari dokter. Yang selanjutnya, tahapan pemesanan obat. Obat yang dibutuhkan ditulis di surat pemesanan obat atau SP. SP ada beberapa macam contoh, yaitu yang pertama SP narkotik, SP psikotropika, dan SP prekursor. Yang selanjutnya kita ke penyimpanan obat. Obat sebaiknya disimpan di kemasan asli. Yang kedua, harus disimpan di kondisi yang layak. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nur Hafidah, kelas 11 Farmasi Komunitas, akan menyampaikan kembali tentang pengalaman narasumber mengenai pengelolaan apotek. Apotek adalah suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan distribusi perbekalan dan persediaan farmasi. Fungsi apotek itu ada dua. Yang pertama, fungsi sosial. Maksudnya apotek memberikan pelayanan kefarmasian, memberikan informasi juga edukasi kepada pasien atau masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi ekonomi. Maksudnya apotek sebagai tempat usaha yang juga mengharapkan keuntungan atau laba. Tahapan dalam manajemen apotek, yang pertama perencanaan.
lalu pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian. Apotek itu harus menempatkan sumber daya manusia di tempat yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Apotek juga harus dilengkapi sarana dan prasarana serta lokasi yang strategis seperti di pinggir jalan atau dekat dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, atau tempat praktik dokter. Alur pengelolaan sediaan perbekalan farmasi yang pertama yaitu perencanaan. Ini dilakukan agar apotek dapat tahu jumlah dan jenis obat yang dibutuhkan di masyarakat serta menghindari kekosongan obat. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan ini disesuaikan dengan kondisi keuangan di apotek, jumlah dan jenis sediaan, tanggal kadaluarsa, dan kondisi gudang. Pengadaan ini dilakukan dalam jumlah terbatas apabila expire dalam obat tersebut pendek, maka apotek tersebut sebaiknya tidak memesan obat dalam jumlah besar. Juga pembeli dalam jumlah sedikit. Contohnya apabila ada obat yang sangat mahal tetapi sangat dibutuhkan di apotek, maka apotek tersebut bisa bekerja sama dengan apotek lainnya untuk berpatungan membeli satu box obat kemudian dibagi-bagi untuk dijual di apoteknya masing-masing. Yang ketiga yaitu penerimaan. Alur penerimaan yaitu obat diterima dari PBF beserta faktur dan cek antara obat dengan faktur juga surat pemesanan yang sudah dikirim ke PBF. Yang kedua, cek fisik jumlah, jenis, nomor batch, dan expired date obat tersebut. Yang ketiga yaitu masukkan dalam kartu stok dan tulis di buku pembelian obat. Yang keempat, penyimpanan. Disimpan dalam kemasan asli obat tersebut agar terkontrol kesesuaian nomor batch hingga apabila ada penarikan obat tersebut dapat mudah. Yang kedua yaitu penataan secara alfabetis atau berurutan berdasarkan huruf pertama obat tersebut. Lalu secara efek terapi seperti analgesik atau antibiotik, atau berdasarkan kecepatan penjualan apakah fast atau slow moving. Distribusi yaitu penyaluran obat ke pasien dengan disertai KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi. Lalu pengendalian dilihat secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif di sini maksudnya yaitu tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di apotek tersebut. Sedangkan kuantitatif artinya laporan keuangannya apakah meningkat atau tidak. Lalu yang ketujuh penghapusan, yang kedelapan pencatatan dan pelaporan, dan yang kesembilan monitoring dan evaluasi. Evaluasi di sini maksudnya yaitu mengevaluasi kerja karyawan atau pegawai dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.